Dunia pendidikan itu kan prinsipnya bukan untuk semata-mata profit ya. Jadi artinya apa? Kita anada hablum minanas hablum minallah. Jadi kita berusaha untuk berbagi ke sesama ya. Jadi yang saya niatkan utama adalah bukan semata-mata uang. Tujuan saya memang mendirikan lembaga ini lebih ke arah sosial ya, sosial supaya mengangkat masyarakat SDM kita supaya mereka lebih berdaya guna ya. Jadi bukan semata-mata uang dan uang gitu. Jadi uang bukan yang utama buat saya gitu. Pendidikan non formal di sini adalah bengkelnya sekolahan ya. Bengkel artinya reparasi. Orang yang tidak mau sekolah di formal berarti kebanyakan mereka kan satu karena mereka dibully ya. Dibully. Terus yang kedua, mereka mau datang ke sini walaupun sambil kerja berarti mereka betul-betul butuh gitu loh ya. Selama pandemi orang pada bingung yang pada sekolah gitu kan. Di PKBM sudah biasa terjadi, bahkan 10 tahun ke belakang kami sudah menggunakan sistem itu. Nama saya Pujianto. Saya berasal dari satu kampung di Kebumen, tepatnya dari Desa Banjarja, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Saat ini saya mengelola usaha yayasan, tapi di yayasan itu terdapat beberapa lembaga, yaitu ada LPK, Lembaga Pelatihan Kerja, terus ada PKBM, atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dan satu lagi ada LKP, Lembaga Kursus dan Pelatihan. Ketika seseorang datang dari kampung, terus ke kota, terus dia mau mencari pekerjaan, tapi dia tidak dibekali ilmu, sehingga dia cara kerjanya pun tidak akan maksimal. Artinya apa? Karena dia tidak mempunyai ilmu. Nah, dengan demikian saya akhirnya kepikir untuk mengadakan suatu pelatihan yang kira-kira pelatihan tersebut bermanfaat bagi masyarakat, dan dari hasil pelatihan itu terserap di dunia usaha atau dunia kerja. Salah satunya adalah pelatihan babysitter, pelatihan menjahit. Ya, pelatihan menjahit kami kerjasama dengan beberapa konveksi yang ada di Bandung, diantaranya itu ada Rian Raras Confection, terus Rian Raras Konveksi, terus yang kedua Mas J Konveksi, terus yang ketiga ada Mutia Aksesoris ya. Itu semua diantaranya adalah harapan atau tujuannya untuk supaya menyerap lulusan yang sudah kami latih, kami didik di sini. Dan pembiayaan dari pelatihan ini alhamdulillah ada program dari pemerintah yang membiayai sehingga semua peserta itu gratis. Saya awalnya kan lulus dari SPG. SPG itu Sekolah Pendidikan Guru. Jadi waktu itu saya sempat ngajar di Semarang, ngajar kelas 4, sehingga dengan gaji yang waktu itu saya dapatkan, saya rasa minus. Artinya apa? Tidak bisa untuk mencukupi kehidupan saya waktu itu di Semarang. Saya akhirnya mengambil keputusan untuk hijrah ya. Hijrah ke Bandung. Kebetulan ada saudara 3 orang kakak ada di Bandung. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, yang namanya ikut saudara kan tidak akan selamanya ya. Akhirnya saya muncul ide untuk bagaimana supaya saya tidak menjadi beban saudara. Apapun yang saya lakukan yang penting ya halal ya. Terus ada peluang, waktu itu saya tinggal di Kiara Condong, saya merapat ke tukang beca. Saya ngobrol dengan tukang beca, dan akhirnya untuk mendapatkan uang itu ternyata saya harus bergabung dengan dia. Nah, di situ ada peluang, saya akhirnya belajar untuk bagaimana caranya menjadi tukang beca, dan itu saya jalani sampai 3 bulan. Jadi tukang beca beneran itu. Tepatnya di daerah Babakan Sari ya, Kiara Condong. Setelah tukang beca, itu karena saya kepepet ya, tukang beca kepepet untuk mendapatkan bagaimana saya supaya bisa hidup di situ. Terus saya melamar ya, melamar kerja dengan modal pendidikan, sekolah pendidikan guru, seharusnya jadi guru, akan tetapi karena jiwa saya bukan jiwa guru ya, jadi boleh dikatakan kurang seneng lah ya, kurang senang untuk ngajar. Akhirnya saya melamar di satu perguruan tinggi, dan di situ alhamdulillah saya dijadikan ini security ya, satpam. Satpam di kampus ya Universitas Widyatama. Itu di satpam saya hanya bertahan 3 tahun. Nah, karena jiwa saya itu orangnya tidak mau diem ya, jadi
rasa ingin tahunya itu tinggi. Ketika teman-teman habis pada jaga malam, teman-teman mungkin kan aktivitasnya beda ya. Ada yang tidur, ada yang gimana. Kalau saya enggak. Kalau saya rasa ingin tahunya tinggi, sehingga di situ ada peluang untuk ikut kursus komputer ya. Nah, dengan waktu kursus komputer tadi, sehingga ilmu saya menjadi nambah. Nah, dengan demikian saya semakin pede bahwa saya satpam, tapi saya harus bisa, gitu kan. Dengan demikian, pada saat itu di kampus itu ada lowongan, karena ada satu pegawai yang sakit dan dia tidak bisa meneruskan pekerjaannya di staf administrasi, dan akhirnya saya mengajukan. Disitulah saya bisa menggantikan peran orang yang sakit. Jadi saya diangkat di bagian administrasi sesuai dengan apa yang saya peroleh, yaitu saya dengan berbekal dengan bisa komputer gitu loh. Jadi pekerjaan di satpam hanya 3 tahun, setelah itu pindah ke administrasi. Setelah dari administrasi, saya masih punya tujuan. Artinya apa? Di situ kan namanya kampus itu kan tempat sekolahan orang mahasiswa ya. Mahasiswa aja dia kan sama-sama manusia, hanya untungnya dia anak orang kaya, saya anak orang yang kurang mampu atau tidak, istilahnya tidak mampu dalam hal untuk pembiayaan kuliah. Tapi saya punya prinsip, mereka dia bisa, saya harus bisa. Nah, karena saya waktu itu kerjanya kan dari Senin sampai Sabtu ya. Kalau Sabtu itu setengah hari, dan saya masih ada waktu Sabtu setengah hari, berarti dari jam 1 sampai sore itu nganggur, terus minggunya nganggur total. Dengan demikian saya kepikir, kenapa sih saya tidak ikut kuliah gitu ya. Akhirnya apa, di benak saya muncul keinginan untuk ikut kuliah, dan kuliahnya bukan di tempat saya bekerja kan, tetapi saya cari perguruan tinggi lain yang memang dia bisa menerima kelas karyawan ya. Saya menemukan Unbar itu Universitas Bandung Raya. Waktu itu kampusnya di Jalan Suci ya. Di Jalan Suci saya daftar di sana, dan saya jalani kuliah itu saya hanya bertahan sampai semester 3. Nah, di semester 3 saya ternyata tidak mampu, karena waktu itu saya ambil jurusan manajemen ya. Saya tidak mampu, dan akhirnya saya pindah jurusan. Pindah jurusan masih dalam kampus yang sama, tapi kampusnya beda tempat, walaupun universitasnya sama tapi beda tempat, yaitu waktu itu di Jalan Supratman. Jurusannya adalah FKIP, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan itu. Dan sampai sekarang sudah bisa menyandang gelar ya. Kalau gelar pendidikan itu kan SPD, tapi bisa diplesetin sarjana pamere dosen gitu. Saya waktu lulus kuliah itu umur 39 ya. 39 tahun, teman-teman pun ternyata yang lebih sepuh dari saya banyak. Jadi saya nggak minder gitu loh. Artinya apa? Teman-teman yang muda pun banyak. Tapi ketika saya datang ke sana, karena teman-teman dia pada tua-tua, saya lebih pede gitu loh. Jadi wah, ternyata saya orang belajar itu jangan pandang usia gitu kan. Saya lebih semangat. Nah, dengan demikian saya lebih jadi banyak teman, banyak bisa bertukar pikiran, apalagi dengan dosen ya. Karena dosen adalah panutan di kampus. Apapun yang diajarkan oleh beliau saya ambil yang baiknya gitu kan. Termasuk bagi yang teman-teman yang sudah pada senior juga, teman seangkatan, itu saya bisa menggali masing-masing keahlian dia atau profesi dia. Karena dari waktu itu memang ada yang profesinya guru, ada yang profesinya kerja dan sebagainya. Itu banyak banget teman-teman waktu saya kuliah. Setelah saya kuliah, saya di kampus kan masih kerja nih. Di kampus saya udah aneh. Anehnya apa? Teman saya tanya, Pak Puji kok sekarang orangnya beda gitu kan. Bedanya kenapa? Bedanya udah nggak mau disuruh katanya. Ya, udah nggak mau disuruh. Dan saya kerjanya pun sudah nggak maksimal. Nah, dengan demikian akhirnya saya kerja di bagian administrasi plus yang di satpam tadi kan 3 tahun. 3 tahun terus di administrasi itu 13 tahun. Akhirnya saya sendiri sudah tidak merasakan nyaman kerja, dan saya akhirnya membuat surat pengunduran diri, resign ya. Keluarga rada kaget ya. Artinya apa? Bapak biasanya kan setiap bulan ada uang gitu kan, gajian. Tapi ketika sudah resign, pas gajian kan tidak gajian. Ya. Itu termasuk masa sulit, jadi ada desakan dari keluarga.
tapi saya prinsip keyeng atau kekeh ya. Saya harus bisa gitu kan. Nah, dengan demikian antara masa sulit itu memang ada antara sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi setelah itu alhamdulillah keluarga bisa memahami dan kayak sekarang itu sudah boleh dikatakan bukan berarti ini ya, jadi saya insya Allah itu yang penting saya prinsipnya kerja, kerja dan kerja. Dimanapun saya kerja saya tidak berharap uang, tapi uanglah yang akan nyamper kita. Tapi sebelumnya memang saya sudah sambil merintis usaha gitu loh ya. Jadi ketika keluar itu sudah ada cadangan lain, yaitu mengelola usaha sendiri gitu. Yang pertama itu yaitu yang didirikan adalah LKP Bina Mandiri Center, yaitu yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pelatihan babysitter, perawat lansia, dan penempatan kerja. Jadi pada saat saya berangkat dari rumah menuju ke stasiun di Gombong, itu di situ ada beberapa orang berkerumun ya di stasiun. Setelah itu saya muncul di benak saya itu, ini kayaknya orang-orang pada mau merantau gitu kan. Nah, mungkin karena jiwa saya itu memang jiwanya apa ya, jadi istilahnya seorang pebisnis itu kan harus bisa menangkap peluang ya kan. Jadi ketika ada bukan gerombolan, ada orang pada gerombol, akhirnya saya deketi. Ya, setelah saya deketi, itu ternyata orang sedaerah di sana ya, itu asalnya dari kecamatan Ayah, dan saya tanya, Mbak, pada mau kemana gitu kan. Terus dia jawab, mau ke Bandung ya. Mau ke Bandung, mau kerja, iya. Nah, saya langsung memberanikan diri, udah Mbak, kalau mau kerja ikut saya saja. Insya Allah dalam waktu 2 atau 3 hari sampean bisa tersalurkan semua. Dan apa yang saya katakan itu betul-betul terjadi. Walaupun waktu itu anak-anak saya bawa ke rumah, cuma di rumah itu belum ada plang, belum ada bentuk lembaga. Cuma di situ saya sudah ada akta notaris, sudah ada izin ya. Cuma belum pasang plang, sehingga seiring dengan berjalannya waktu, ketika mereka pada datang nyampe stasiun Bandung, dan dari stasiun Bandung akhirnya saya bawa ke rumah, itu waktu itu ada 8 orang ya. Akhirnya dalam waktu 3 hari itu saya salurkan semua ke beberapa orang yang memang dia membutuhkan tenaga kerja. Waktu itu adalah pembantu rumah tangga, dan alhamdulillah tersalurkan semua. Dan setelah mendapatkan hasil itu, saya merasakan bahwa waduh, ini uang ini luar biasa. Ternyata saya mendapatkan uang itu, waktu itu gaji saya di kantor aja masih 65.000 sebulan ya. Dari hasil menyalurkan orang itu saya mendapatkan 400.000. Nah, itu seperti itu pada saat awal mulanya seperti itu. Awalnya untuk mencari murid itu memang luar biasa ya. Jadi artinya saya menggunakan waktu itu ya, menggunakan brosur dan sebagainya, kerja keras lah. Brosur itu saya tempelin di pohon, terus ditempelin di rumah-rumah pakai lem itu keliling malam hari, karena kalau siang hari kadang-kadang pernah saya dimarahin sama orang yang punya tembok gitu kan. Terus di pohon juga nggak boleh gitu kan. Terus bisa juga menggunakan jasa orang yang suruh masang, akan tetapi setelah kegiatan itu dilakukan, yang saya rasakan ya, jadi ternyata promosi itu harus dibarengi dengan kualitas ya. Artinya apa? Kenapa saya bisa bertahan sampai sekarang? Itu yang pertama karena dalam bidang jasa kita harus betul-betul menjaga yang namanya kualitas atau jasa yang dirasakan oleh orang lain. Dan sampai sekarang pun masih banyak sekali anak buah yang atau anggota yang datang ke sini untuk minta disalurkan kerja atau untuk dididik ataupun untuk dilatih, sehingga setelah dididik dilatih mereka akhirnya bisa terangkat gajinya gitu loh ya. Kalau tidak dilatih kan si konsumen atau majikan itu menawar gaji seolah-olah kayak gimana saya, karena itu kerjanya juga dia nggak punya skill khusus gitu kan. Tapi ketika dilatih dia gajinya bisa setara dengan UMR Kota Bandung. Seiring dengan berjalan waktu, munculnya sekolah kejar paket A, paket B, paket C, dan setir mobil, komputer, dan sebagainya. Itu munculnya dengan adanya ketika saya sudah membuka kantor, akhirnya orang ada yang memberikan input atau masukan, Pak, mau sekalian bikin kursus setir mobil, Pak, mau sekalian bikin kursus komputer. Nah, dengan demikian adanya masukan dari masyarakat, akhirnya saya mendirikan
kursus-kursus tersebut gitu. Jadi sangat cocok karena apa? Atas permintaan daripada konsumen gitu kan. Gitu. Dan di sana harapannya itu dengan praktek itu nanti ketika mereka di lapangan sudah tidak kaget untuk mempraktekkan apa yang pembelajaran didapatkan di sini di lembaga, terus pembelajaran pada saat PKL dan di tempat majikan pun tidak beda jauh. Akhirnya mereka punya obor lah ya, obor untuk senjata untuk ini loh. Saya sudah dimodali ilmu, akhirnya bekerja pun tidak nabrak-nabrak gitu loh. Bahasa Jawanya nggak nabrak-nabrak. Terutama yang babysitter atau lansia itu begitu lulus malah sudah waiting list. Artinya apa? Mereka masih belajar, majikan sudah pada pesen gitu loh. Jadi ketika lulus sudah tidak ada kendala untuk penempatan kerja. Akan tetapi untuk program kursus yang lain kayak setir mobil, kayak apa namanya komputer, memang kami belum punya link, belum punya mitra untuk supaya penyerapan lulusan ke sana. Kedepannya mudah-mudahan saya sedang berusaha untuk mencari dunia usaha, dunia industri yang memang dia memerlukan kompetensi sesuai dengan program yang saya jalankan di sini. Seperti tadi komputer sama setir mobil, harapannya juga ya supaya begitu lulus mereka saya tempatkan kerja. Kami punya sistem, di situ ada pembelajarannya namanya online sama offline ya. Yaitu prinsipnya kan belajar bisa di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Inilah ciri khas daripada pendidikan non formal atau PKBM ya. Kalau pendidikan non formal itu kan mereka harus kumpul, ya kan, tetap muka. Dan selama pandemi itu ada pembelajaran online dan offline, ada daring dan luring, gitu kan. Artinya apa? Sebelum pandemi juga, sebelum ada istilah online dan offline, PKBM sudah menjalankan kegiatan ini gitu loh. Kegiatan ini artinya apa? Selama pandemi orang pada bingung yang pada sekolah gitu kan. Di PKBM sudah biasa terjadi, bahkan 10 tahun ke belakang kami sudah menggunakan sistem itu. Sistem modular. Modular itu kami kirim modul ya. Mereka belajar di rumahnya masing-masing sambil kerja. Terus ketika ujian saya caranya bisa menggunakan kirim menu menggunakan WA atau menggunakan pos gitu kan. Nanti setelah itu hasilnya pun bisa dikirim lewat WhatsApp ya dalam bentuk JPEG atau dalam bentuk PDF gitu kan. Ya, dengan demikian merupakan salah satu jalan atau sarana bahwa yang namanya belajar itu tidak harus offline ya, tidak harus tatap muka ya. Tapi belajar jarak jauh pun bisa dilaksanakan di PKBM dan ini sudah dijalani semenjak udah 10 tahun malah gitu. Ya, jadi pengalaman yang sangat berkesan di sini. Saya bangga terhadap apa yang saya lakukan, bahwa pendidikan non formal di sini adalah bengkelnya sekolahan ya. Bengkel artinya reparasi. Orang yang tidak mau sekolah di formal berarti kebanyakan mereka kan satu karena mereka dibully ya. Dibully. Terus yang kedua, mereka mau datang ke sini walaupun sambil kerja berarti mereka betul-betul butuh gitu loh ya. Betul-betul butuh, bahwa mereka butuh ijazah, butuh ilmu. Selanjutnya kesan saya yang paling yang bisa saya rasakan bahwa di sini ada beberapa murid yang memang kalau menurut orang lain katanya nakal, menurut saya enggak gitu ya. Mereka ada yang telinganya dikasih anting, terus badannya ditato dan sebagainya. Tapi setelah saya tanya kenapa bisa seperti itu, ternyata jawabannya sederhana. Dia bisa badannya ditato, ini ditindik dan sebagainya karena apa? Dia kebawa arus sama teman. Tapi setelah saya tanya, ternyata dia sebetulnya tidak ingin seperti itu. Dan kesimpulannya dia bisa seperti itu karena apa? Tidak tahu katanya. Faktor ketidaktahuan gitu loh. Jadi kebawa arus gitu. Dan alhamdulillah ada beberapa yang sudah bisa kami rehabilitasi. Rehabilitasi artinya bisa kami selamatkan dari mereka yang tadinya banyak melakukan hal-hal penyimpangan untuk minum dan sebagainya ya, ataupun ya pokoknya narkotika ya. Jadi alhamdulillah mereka sudah pada terminimalisir, artinya sudah ada beberapa orang yang sudah tidak mau menggunakan obat-obatan tadi gitu. Khusus untuk sekolah paket ya, bila mana mereka usianya di bawah 20 tahun itu tanpa biaya, nol. Artinya gratis total. Yang penting
mereka usia belajar gitu loh. Tapi bagi yang usianya 20 tahun ke atas itu memang kami pungut biaya gitu loh. Jadi program ini adalah program dari pemerintah melalui lembaga kami di sini, melalui PKBM Bina Mandiri Center, memfasilitasi warga masyarakat khusus yang usianya di bawah 20 tahun yang masih minat untuk belajar, kami gratiskan. Dunia pendidikan itu kan prinsipnya bukan untuk semata-mata profit ya. Jadi artinya apa? Kita anada hablum minanas hablum minallah. Jadi kita berusaha untuk berbagi ke sesama ya. Jadi yang saya niatkan utama adalah bukan semata-mata uang, tapi dengan segala sesuatunya. Kalau orang Sunda mengatakan segala sesuatu itu harus ada mangdana sama biaya ya. Tapi segala sesuatu juga, kalau misalkan kita belum tahu ilmunya, hanya memanfaatkan dana dan biaya, kalau programnya tidak jalan ya mubazir gitu. Akan tetapi jar basuki mau beo, orang Jawa bilang kalau kita mau bahagia, mau sejahtera harus menggunakan biaya gitu. Tapi bukan berarti segala biaya itu menjamin bahwa kita itu akan sejahtera, bukan seperti itu. Jadi tujuan saya memang mendirikan lembaga ini lebih ke arah sosial ya, sosial supaya mengangkat masyarakat SDM kita supaya mereka lebih berdaya guna ya. Jadi bukan semata-mata uang dan uang gitu. Jadi uang bukan yang utama buat saya gitu. Saya pesan kepada masyarakat semuanya, jadi tetap kita harus berusaha ya, berusaha semaksimal mungkin supaya nanti kita bisa hidup keberlangsungan kita di masyarakat ya. Jadi pesan jangan malas, terus lakukan apa yang bisa kita lakukan ya. Yang penting punya acuan bahwa kita itu hidup di negara kita itu harus punya kerjaan, terus harus takwa, selalu bertakwa, berdoa gitu. Jadi pesan kepada teman-teman supaya kita jangan lupa untuk beribadah dan selalu berusaha untuk yang terbaik. Dan terima kasih sekali, mudah-mudahan dengan wawancara ini menjadikan motivasi kepada teman-teman supaya bisa bangkit untuk menuju yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Anggraini dari Bandung. Kan kursusnya 50 hari. Ya. Paling ini udah 48 harian. Waktu pertama kesini kayak tentang jahit itu kayak gak tahu apa-apa, dari pola, dari yang kayak gitu gak tahu. Pas kesini terus pas belajar mesin jahit awalnya gak bisa karena terus ngegas gitu gini. Terus belajar ada teknik-tekniknya, memahami caranya. Alhamdulillah sekarang udah bisa. Kemarin sempat bikin gamis di sini gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Kita dikasih fasilitas berbagai macam alat dan perlengkapan untuk menjahit. Hanya bermodalkan niat dan kemauan saja kursus di sini.